Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat pagi dan salam sehat bagi semua jemaat HKBP Sutoyo yang diberkati Tuhan. Horas. Sejenak kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan rohani kita dan yang akan menyemangati dan menyertai kita dalam menjalani satu hari ini, Jumat 9 April 2021, yang tertulis pada surat Rasul Paulus ke Jemaat Filipi pasal 3 ayat 21 tertulis demikian. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Paubaon na do daging tanah leaon, gabidoson daging na nasangapi. Hobar tu hagugoon nai, ay tarpatud dukosado saluhu na tu ibana. Demikian firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang diberkati, surat Paulus kepada jemaat di Filipi atau yang sering disebut dengan surat Filipi adalah salah satu tulisan atau kitab dalam Perjanjian Baru yang merupakan surat kiriman Rasul Paulus untuk jemaat Kristen yang ada di kota Filipi saat itu. Surat ini dikelompokkan sebagai surat-surat dari penjara karena ditulis dan dikirimkan oleh Paulus dari penjara bersama-sama dengan surat Paulus kepada jemaat Efesus, Kolose, dan Filemon. Walaupun kala itu Paulus berada di penjara, namun hal itu tidak membuat dia diam dan pasrah akan keadaan yang dialaminya. Panggilan sebagai rasul atau menjadi pengikut Kristus memunculkan semangat yang luar biasa baginya untuk menyampaikan kabar baik dan mengingatkan orang-orang Kristen mula-mula yang saat itu sedang menghadapi banyak tantangan dan cobaan, seperti yang dialami jemaat di Filipi. Saat itu mereka menghadapi tantangan iman yang sangat mengganggu, yaitu dengan hadirnya kelompok yang mengaku bagian daripada ajaran Kristen, yaitu ajaran Gnostik. Padahal, ajarannya sangat tidak sejalan dengan ajaran Kristus. Gnostik adalah gerakan keagamaan yang beraliran sinkritisme dengan mencampurkan ajaran dari berbagai agama yang intinya mengajarkan bahwa manusia pada dasarnya adalah jiwa yang terperangkap di dalam alam semesta yang diciptakan oleh Tuhan yang tidak sempurna. Dan pengetahuan adalah merupakan jalan untuk memperoleh keselamatan. Ajaran ini sangat mengandalkan akal dan logika, dan iman kepada Kristus dianggap menjadi tidak penting. Bagi jemaat mula-mula, ini sangat membingungkan. Tidak ayal bagi jemaat Filipi yang pada umumnya adalah dari kalangan non-Yahudi atau orang Yahudi, dan juga yang disebut dengan orang-orang yang takut akan Tuhan yang baru menjadi Kristen, sangatlah terganggu imannya. Banyak jemaat hampir tergoda. Sebagian sudah tergoda lalu meninggalkan Kristus. Jemaat yang diberkati Tuhan, bagi Paulus, Kristus adalah pusat dari iman. Yesus Kristus yang dipercaya sebagai Allah yang menjadi manusia tidak perlu diragukan lagi. Yesus adalah Allah yang telah menjadi manusia dan memiliki kuasa yang tidak dimiliki siapapun di dunia ini, karena Dia adalah Allah. Hal inilah yang menjadikan keyakinan Paulus yang walaupun di dalam penjara untuk mengajarkan kepada jemaat Filipi dan kita juga bagi saat ini bahwa Yesus yang sudah mati dan bangkit dalam kemuliaannya menjadikan manusia seperti Dia, mati dan bangkit. Manusia semua akan mati, termasuk kita. Akan tetapi, kita yang percaya kepadanya akan diubahnya menjadi seperti Dia bangkit dari kematian. Sehingga dalam Dia, orang yang mati akan bangkit seperti Dia yang sudah bangkit oleh karena kuasanya. Bagi Tuhan, tiada yang mustahil. Jemaat Tuhan yang baik,
Apa yang dikatakan melalui firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk selalu hidup dalam keoptimisan, semangat, dan jangan pernah ragu untuk percaya kepadanya yang sudah bangkit. Sama seperti Paulus, walaupun mengalami penderitaan, sengsara, dan pergumulan dalam penjara, dia tetap memiliki semangat rohani untuk membantu jemaat Filipi yang sedang mengalami banyak pergumulan. Melalui Yesus yang sudah bangkit, iman kita kepadanya menjadikan kita mampu dan penuh semangat untuk berbuat apapun asal untuk kebaikan dan kemuliaan namanya. So, Yesus sudah bangkit. Kebangkitannya akan menyemangati kita dalam pekerjaan yang baik. Tuhan memberkatimu. Amin. Kita berdoa. Ya Bapa yang baik, terima kasih buat anugerah dan kasih-Mu yang kuterima pagi ini. Berilah kepadaku semangat untuk melakukan kebaikan kepada siapapun. Mampukan aku untuk lebih baik dan selalu baik dalam setiap aktivitasku hari ini. Terima kasih Bapa. Amin. Selamat pagi, aman nyenang, tetap semangat, dan ingat 5M, memakai masker, mencuci tangan di air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi interaksi kepada siapapun. Yakinlah Tuhan bersama kita. Horas!